Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mari kita bahas tentang luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama kita bahas adalah luas permukaan tabung, di mana tabung mempunyai jaring-jaring sebagai berikut, yang terdiri dari dua lingkaran, yaitu sebagai tutup tabung dan sebagai alas tabung. Sementara sebagai selimutnya adalah berbentuk persegi panjang. Tabung mempunyai luas permukaan yang diperoleh dari luas dari kedua lingkaran, yaitu sebagai tutup dan sebagai alasnya, yang luasnya adalah pi kali R pangkat 2. Sementara untuk selimut tabung mempunyai luas sebagai berikut, yaitu 2 kali pi kali R kali T. Untuk mencari atau menentukan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung tabung ini, kita bisa menjumlahkan ketiga bangun tersebut yang merupakan jaring-jaring tabung, sehingga diperoleh luas permukaan tabung adalah 2 kali pi kali R pangkat 2 ditambah 2 kali pi kali R kali T. Atau bisa juga disederhanakan untuk luas permukaan tersebut, yaitu menjadi 2 kali pi kali R dalam kurung R ditambah T. Berikutnya, untuk bangun yang kedua, yaitu tentang kerucut. Kerucut juga mempunyai jaring-jaring seperti gambar berikut. Kerucut di sini mempunyai unsur selimut kerucut yang merupakan atau berbentuk juring lingkaran. Kemudian sebagai alasnya berbentuk lingkaran. Sehingga untuk menentukan luas permukaan kerucut bisa diperoleh dari jaring-jaring kerucut ini, yang nantinya luas jaring-jaring kerucut ini akan kita jumlahkan. Namun sebelumnya kita akan membahas tentang unsur-unsur yang ada dalam kerucut tersebut. Kerucut mempunyai tinggi yang posisinya tegak lurus dengan jari-jari alasnya. Kemudian kerucut juga mempunyai garis pelukis. Di sini disimbolkan dengan huruf S. Hubungan antara tinggi kerucut, jari-jari, dan garis pelukis adalah merupakan konsep teorema Pythagoras. Sehingga untuk menentukan garis pelukis kerucut, yaitu S pangkat 2 sama dengan T pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Nah, setelah itu kita bisa menentukan luas permukaan kerucut. Sebelumnya, untuk luas permukaan kerucut, di sini ada luas selimut kerucut, yaitu kita bisa menggunakan garis pelukis untuk menentukan rumus selimut kerucut, di mana luas selimut kerucut adalah pi kali R kali S. Setelah itu, untuk menentukan luas permukaan, kita juga menggunakan luas alasnya, yang merupakan bangun datar lingkaran yang mempunyai luas sama dengan pi kali R pangkat 2. Berikutnya, untuk luas permukaan kerucut, kita bisa menjumlahkan kedua luas selimut kerucut dan luas alas kerucut, sehingga diperoleh luas permukaan kerucut adalah pi kali R pangkat 2 ditambah pi kali R kali S. Pi kali R pangkat 2 merupakan luas alas kerucut, sementara pi kali R kali S merupakan luas
selimut kerucut. Sehingga bisa disederhanakan bahwa luas permukaan kerucut adalah Pi kali R dalam kurung R ditambah S. Berikutnya, untuk luas permukaan bangun ruang sisi lengkung yang ketiga adalah luas permukaan bola. Bola mempunyai luas permukaan dengan rumus 4 kali Pi kali R pangkat 2. Nah, sekarang kita akan bahas tentang contoh-contoh latihan soal sebagai penerapan rumus luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Contoh yang pertama, diketahui sebuah kerucut memiliki jari-jari 20 cm dan tinggi 15 cm. Luas selimut kerucut adalah sebagai penyelesaiannya kita menggunakan luas selimut kerucut, yaitu Pi kali R kali S. Sehingga untuk selanjutnya nilai Pi, nilai R atau jari-jari R-nya keduanya sudah ada diketahui. Sementara S sebagai garis pelukis kita harus menentukan dulu, yaitu dengan konsep teorema Pythagoras, yaitu S pangkat 2 sama dengan jari-jari kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Kita substitusikan nilai dari jari-jari yaitu 20, sehingga S kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah tinggi kerucut adalah 15, sehingga ditambah 15 kuadrat. Nah, dihasilkan bahwa 20 kuadrat adalah 400, 15 kuadrat adalah 225, sehingga garis pelukis sama dengan akar 625. Nah, 625 adalah akarnya sama dengan 25 cm. Kita sudah mendapatkan nilai garis pelukisnya, sehingga kita bisa langsung menghitung luas selimut kerucut, yaitu dengan menggunakan rumus yang sudah ada. Sehingga kita substitusikan Pi adalah 3,14, R sebagai jari-jarinya adalah 20, garis pelukisnya adalah 25 cm. Kita hitung, kita kalikan semuanya, sehingga luas selimut kerucut adalah 1570 cm persegi. Jadi, luas selimut kerucut sama dengan 1570 cm persegi. Nah, semoga soal nomor 1 ini mudah untuk dipahami dan bisa dimengerti dengan baik. Baiklah, kita akan menuju ke contoh soal yang kedua. Di contoh soal kedua ini kita membahas tentang luas permukaan tabung. Seorang siswa akan membuat model tabung dengan diameter tutupnya tabung 14 cm dan tinggi tabung 60 cm. Luas tabung adalah untuk tutup tabung tentunya sama dengan alas tabung. Kita akan menggunakan luas permukaan tabung yaitu 2 kali Pi kali R dalam kurung R tambah T. Kita berikan di sini Pi-nya menggunakan 2/7, di mana untuk jari-jarinya merupakan 7 karena di sini diameter tabung 14, sehingga kita ubah menjadi jari-jarinya dengan cara 14 dibagi 2. Jadi jari-jarinya sama dengan 7. Sehingga diperoleh 2 kali 22/7 kali 7 dalam kurung 7 ditambah 60. Kita dapatkan 2 kali 22/7 kali 7 sama dengan 44. Sehingga
44 dikalikan 7 ditambah 60 menghasilkan 44 dikali 67, sehingga luas model atau luas permukaan tabung diperoleh 2948 cm persegi. Nah, Nana, untuk contoh soal nomor 2, kita juga sudah menghasilkan luas permukaan tabung. Contoh yang ketiga, kita bahas tentang luas permukaan bola. Seperti halnya dari awal tadi sudah dijelaskan bahwa luas permukaan bola adalah 4 kali Pi kali R pangkat 2. Sehingga kita hitung dengan 4, Pi kita gunakan 22/7, dan jari-jarinya kita mendapatkan 3,5. Karena diameternya 7, sementara jari-jari adalah setengah dari diameter, sehingga jari-jarinya adalah 3,5. Berikutnya kita hitung 4 kali 22/7, 3 kali 3,5 kali 3,5 menghasilkan 154 cm persegi. Jadi, luas permukaan bola sama dengan 154 cm persegi. Nah, untuk contoh 3 ini mudah-mudahan bisa dimengerti dan semua bisa memahami rumus-rumus yang ada. Akhirnya, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.